Sekarang kita di luaran sana yang jadi kompetitor adalah malah tim kecil gitu. Justru malah UMKM nih yang akan merasakan dampaknya lebih cepat daripada sisi manufaktur. Memiliki karakteristik seperti itu bisa berpengaruh banget atau berdampak banget dengan adanya AI. Gitu. Manufaktur salah satunya. Bedain mana yang AI, mana yang real. Banyak tokoh politik juga kan yang memang masuk. Nah ini bener apa enggak gitu. Sehingga kemampuan kita untuk melakukan verifikasi itu sangat penting. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates, dialog bersama CMO dan founder Hackdalian AI Dara Zamkarya. Kita lanjutkan kembali. Bu Dara, tadi kita menarik melihat segmen pertama ya. Tadi kita sudah diskusi soal banyak sekali nih perusahaan-perusahaan yang kebetulan tuh melakukan PHK karena inovasi teknologi di bidang AI. Tapi ada juga pemberitaan bahwa perusahaan-perusahaan ini setelah melakukan PHK kemudian merekrut kembali karyawan-karyawannya. Jadi ini ada fenomena yang juga cukup membingungkan ya di sini. Mungkin apa nih pelajaran yang bisa diambil dari sini? Sebenarnya kalau sebagai pelaku industri yang berhubungan sama teknologi kan berkembangnya cepat banget ya. Kalau kita ketinggalan dikit aja, bukan cuman ketinggalan doang, tapi dampaknya gede banget, kita bisa tergerus gitu. Nah, yang layoff ini itu biasanya dia punya satu kerangka baru gitu dari sisi inovasi teknologinya. Jadi daripada dia merekrut lumayan banyak orang, ada beberapa yang memang sudah sangat bisa diefisiensikan. Ketika produk itu udah jadi gitu ya, satu produk misalnya kita sebut produk A gitu. Produknya udah jadi, buat apa lagi? Layoff, selesai, kita masuk ke satu babak baru. Yang dibutuhkan ahlinya beda lagi. Gitu. Kita buat sesuatu produk yang memang baru lagi gitu. Tapi gimana caranya kita bisa melakukan yang namanya penggantian si manusia itu dengan aturan atau tata cara yang berbeda. Jadi keputusan perusahaan dalam mengambil decision making ya, apakah mengganti kebutuhan tenaga kerja dengan AI ini yang perlu diperhatikan secara matang gitu ya? Betul, kalau ngelihat bukan dari sisi perusahaannya aja. Nah, tapi kita ngelihat dari sisi skill manusianya juga yang memang sekarang udah berubah. Sekarang perlu pekerjaan untuk input data, gitu ya, membuat presentasi, atau yang kita bilang result atau bisa bikin report itu kan udah bisa digantikan semuanya, gitu. Jadi gimana caranya skill kita itu bisa naik? Yang sebelumnya pekerjaan-pekerjaan itu kita lakukan, sekarang gimana caranya kita bisa melakukan nilai tambah? Jadi bukan ngeganti profesinya ya, tapi isi di dalamnya yang memang berubah. Oke, baik. Di sisi lain juga kita melihat AI ini juga sering dianggap hanya relevan untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, bagaimana dengan UMKM nih misalnya, ataupun juga perusahaan-perusahaan yang baru merintis ya. Nah, apakah AI ini juga bisa membantu dari sisi tersebut agar UMKM juga bisa naik kelas tentunya? Banget, membantu banget. Karena yang seperti saya mention tadi, Mbak, yang berhubungan sama AI ini bukan cuma tim developer, tim AI, atau perusahaan-perusahaan gede. Sekarang kita di luaran sana yang jadi kompetitor adalah malah tim kecil gitu. Justru malah UMKM nih yang akan merasakan dampaknya lebih cepat daripada sisi manufaktur. Kenapa? Kalau manufaktur pakai AI, dia harus ngubah beberapa hal, lumayan banyak gitu. Fondasinya itu lumayan banyak gitu yang memang mesti ditata level by level. Tapi kalau UMKM bisa cepet banget. Mulai dari yang biasanya kita butuh karyawan lumayan banyak gitu, sekarang untuk pengelolaan yang namanya keuangan kita bisa langsung tahu gitu kan. Buat konten nggak perlu bikin atau hire content creator terlalu banyak, tapi tetap ada gitu. Dan hal-hal lainnya juga. Tapi penggunaan AI yang realistis untuk UMKM yang mungkin yang levelnya masih cukup kecil ya. Ini dengan investasi AI yang kita tahu memang cukup besar, apakah realistis nih Bu? Kita jangan melihat dari sudut pandang yang memang, oh ini butuh investasi besar. AI itu bukan FOMO, yang artinya, oh iya aku sekarang pakai cloud, aku sekarang pakai Gemini, terus kita semua sekarang ngikutin gitu. Bukan, tapi bergeraknya dari pain point. Jadi pain point-nya apa nih dari usaha kita? Kalau misal sales aku turun nih, gitu. Jadi kita bergeraknya dari sales. Tools apa dari AI yang bisa membantu kita dari sisi itu? Bukan berarti dari semuanya kita langsung Grab gitu ya, bukan, itu step by step gitu. Pain point-nya apa, kita lakukan step by step, dari pain point itu
bisa ke-solve problemnya, baru bergerak ke arah lainnya. Baik. Secara konkret pun AI ini juga intinya memberikan manfaat dari sisi meningkatkan produktivitas. Jadi mau terlepas dari sektor apapun. Nah, dan untuk di industri sendiri tadi Bu Dara juga udah menjelaskan bahwa ada sektor otomotif, manufaktur juga ya yang memang lebih banyak menggunakan adopsi implementasi dari AI. Ada tidak mungkin sektor-sektor lainnya yang juga cukup prospek juga nih kalau menggunakan AI? Selama itu memang dia itu ada karakteristik 3 hal. Jadi untuk yang pertama itu biasanya ada pekerjaan berulangnya. Jadi setiap hari begitu aja. Terus yang kedua biasanya dia ada inefisiensi sekecil apapun, itu dia dampaknya atau biayanya akan gede gitu. Nah itu yang memiliki karakteristik seperti itu bisa berpengaruh banget atau berdampak banget dengan adanya AI gitu. Manufaktur salah satunya. Ada juga farmasi misal gitu yang kita ngelihat oh ya obat gitu, tapi dalam produksinya itu juga sangat berpengaruh AI itu. Riset kampus itu juga berpengaruh gitu. Itu hal-hal kecil yang sebenarnya bisa berdampak besar juga. Oke, saat ini juga sebagian besar teknologi AI yang mulai dikembangkan ya kalau kita berkaca dari perusahaan-perusahaan global seperti Nvidia, ini juga kan OpenAI, Google, Microsoft. Menurut Ibu, Indonesia bagaimana ya agar tidak hanya sekedar menjadi following pengguna saja, tapi juga bisa mendevelop dan juga membangun solusi AI yang kompetitif. Karena kan untuk di Indonesia sendiri ini ada bonus demografi juga, populasi kita juga cukup besar, Bu. Kalau kita lihat sih sekarang jujur memang kita harus akui bahwa tools-tools AI yang sekarang kita gunakan tuh dari luar semua ya. Ya dari perusahaan mungkin Meta, Google atau OpenAI gitu. Itu emang dari luar semua. Tapi kalau kita harus akuin juga gitu. Mereka melakukan itu butuh riset puluhan tahun. Nggak sekedar sehari jadi atau beberapa bulan jadi. Dan biaya investasinya juga cukup besar. Sementara Indonesia itu belum berada pada posisi itu sebenarnya. Sehingga kalau kita mencoba bermain di kolam yang sama, sangat berat gitu. Akhirnya nanti ya memang salah arah malah gitu. Justru gimana caranya kita memanfaatkan tadi kekuatan yang kita punya. Gimana caranya mungkin kita nggak apa-apa ambil tools dari luar, tapi kita gunakan itu untuk membuat nilai tambah dari yang ada. Contoh yang saya sebutkan tadi misal, kita gunakan untuk melakukan prediksi terhadap kegagalan yang terjadi di produk manufaktur gitu ya. Itu kita pakai tools emang dari luar, tapi kita desain lagi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pain point-nya apa gitu. Baru kita masukkan di situ. Dari situ itu ada nilai tambahnya. Pertanian misal. Sekarang banyak juga cabai di dalam ruangan gitu ya. Kita bisa manfaatkan itu gitu. Jadi kita nggak bermain di kolam yang sama, tapi gimana caranya kita bisa melakukan nilai tambah terhadap AI itu sendiri. Baik, dan AI sendiri kan ini juga membutuhkan data yang dengan jumlah yang juga begitu besar ya Bu. Dalam konteks ini sebetulnya kalau kita lihat secara big picture-nya, seberapa penting kedaulatan data bagi Indonesia dan juga apakah penguasaan data ini juga menjadi penentu daya saing AI? Kalau kita sering lihat negara-negara bersaing untuk yang namanya kemarin minyak, terus kemudian emas, sekarang tuh data menjadi salah satu yang diperebutkan juga gitu, karena itu menjadi salah satu sumber daya. Karena AI ini butuh data, nggak ada data, AI bukan apa-apa gitu, karena memang fondasinya dari data tersebut. Maka ini jadi bagian yang penting sebenarnya. Kalau bicara tentang kedaulatan sendiri, sebenarnya poin yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa menjaga data itu tanpa membatasinya full. Karena kalau nggak gitu kita nggak bisa gerak. Nih, jadi data ditutup semua, ya nggak bisa berinovasi dong kalau kayak gitu. Tapi gimana caranya kita bikin dari si AI atau data yang memang kedaulatan yang ada, itu tuh masyarakat itu jadi aman penggunaannya. Contoh data pribadinya, dia bisa aman ngegunainnya. Terus gimana caranya pelaku usaha ini juga bisa dapat kepastian gitu terhadap regulasinya juga. Gitu. Sebetulnya untuk saat ini secara global dunia pun juga sedang mencari titik keseimbangan ya Bu ya antara inovasi teknologi dan juga data privacy dari penggunaan AI itu sendiri. Nah, apa ya sebetulnya regulasi yang menurut Ibu juga ini juga bisa cukup ideal agar privacy data masyarakat ini juga terlindungi?
Kalau ini butuh peran serta pemerintah ya Iya. pastinya ya untuk melindungi data-data yang ada yang berhubungan dengan cyber security dari data itu sendiri. Tapi kalau saya melihat dari pelaku UMKM kita sebenarnya butuh kepastian juga gitu. Mana yang memang bisa dilakukan dan mana yang enggak. Ini fungsinya untuk apa? Supaya kita nggak ragu untuk melakukan investasi. Jadi udah benerkah kita ada di sektor ini gitu ya? Ini bertentangan nggak dengan si regulasi pemerintahnya? Kepastian itu yang sebenarnya kita butuh. Dari banyaknya inovasi teknologi yang memicu risiko baru seperti ada deepfake ini ya. Terus manipulasi informasi, kejahatan siber ini sebetulnya untuk di Indonesia sendiri seberapa serius sih ancaman-ancaman risiko teknologi? Kalau sekarang levelnya memang udah ancaman yang menurut saya serius sih gitu. Kalau dulu kita masih bisa bedain ya gitu. Sekarang suara kita bisa tiru persis banget. Mungkin udah banyak ya di sosial media. Dulu yang video jadi kayak bukti konkret gitu, sekarang enggak sama sekali. Bahkan kita nggak bisa bedain mana yang AI, mana yang real. Banyak tokoh politik juga kan yang memang masuk. Nah ini bener apa enggak gitu. Sehingga kemampuan kita untuk melakukan verifikasi itu sangat penting. Jadi sekarang kita nggak boleh terima informasi itu beneran mentah langsung masuk. Gitu. Verifikasi itu sangat-sangat dibutuhkan. Gitu. Maka itu tentu diperlukan human touch lagi ya untuk verifikasi begitu. Nah terakhir Bu Dara, apa yang menentukan keberhasilan dari pengembangan AI di Indonesia? Prioritas apa yang perlu dikejar dengan tadi ya banyak sekali negara-negara yang juga berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam pengembangan AI ini. Walaupun kita Indonesia ini memang tidak berada di kolam yang sama dengan negara-negara maju tersebut. Seperti apa? Yang benar-benar harus dilakukan adalah menurut saya sih satu poin, kecepatan implementasi. Karena AI nggak nunggu Indonesia siap. Jadi AI berkembangnya yang nunggu Indonesia siap nggak ya gitu kan nggak gitu. Dan negara-negara nggak juga nungguin Indonesia gitu. Sekarang mereka lagi berlomba. Nah gimana caranya sekarang Indonesia itu gapnya tadi itu nggak terlalu jauh gitu. Jadi kecepatan implementasi dan konsistensi pemerintah itu juga sangat diperlukan. Baik. Terima kasih sekali lagi Bu Dara Zamkaria, CMO dan founder Rekdalian AI telah berdiskusi bersama kami di Nusantara Economic Update. Sehat dan sukses selalu, Bu Dara. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan deretan informasi ekonomi lainnya. Tetaplah bersama kami.